بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا في الله. بسم الله توكلنا لله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على رسول الحكمة وعلى رسول الأنبياء ونبيك السلام طه صلى الله على محمد يا عالم الحكيم الخبير المبين الهادي عالم الغيوب. ربنا يا إلهنا والطف بنا يا أسفياء يا نور يا يا أمط يا الكاف حاء يا عين صاد برحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الآية. يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البركة يا إمام الكرامة. أما بعد. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah memperjuangkan dohir dan batinnya dipertaruhkan dalam perjuangannya. Semoga disukseskan dalam li'ilali kalimatillah. Amin. Allahumma amin. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau orang tua kita. Beliau guru kita, pembimbing pengasuh kita. Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan beserta ibu. Dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan suci ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, agar sukses dalam mengemban amanah perjuangan, disatukan murid dan jemaah beliau dimanapun berada, dan digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Kudus beliau, sehingga langkah perjuangan zahir dan batin kita ini sesuai dengan cita-cita beliau atas diri kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya kepada beliau akhinal kiram Al-Ustadz Bapak Puji Winoto sekeluarga, sebagai koordinator Majelis Taklim At-Tazkir kalian Desa Pakem yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat seiman seakidah yang kami cintai dan kami banggakan, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, mari kita awali, kita landasi, kita dasari silaturahim di malam ini dengan menghaturkan syukur
syukur tasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya syukur yang bersifat formalitas atau gugur ke kewajiban, tetapi hakiki syukur, hakikat daripada syukur adalah batin kita yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat daripada syukur itu ruh rasa. Diawali dari titik awal ruh rasa kita yang hidup sesuai fungsinya. Walaupun ruh rasa ini bersemayam di dalam jasad kita, walaupun di dalam jasad ini juga ada ruh jasmani, yaitu nafsu kita yang memiliki berbagai ilusi yang hadir dalam batin manusia. Tetapi kita tidak hilang kontrol, hilang arah, bahwa ruh rasa senantiasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan ketelatenan, ketekunan dalam mengawasi roh rasa kita sendiri. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, koreksi hati kita. Sudahkah roh ini menyaksikan keakbarannya Allah? Sudahkah roh kita ini menyaksikan kemaha kasih sayangnya Allah, kemahasuciannya, kemahadikdayaannya? Sudahkah roh rasa kita ini betul-betul menyaksikan afnalnya Allah? Rasa kita merasakan kasih sayangnya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan duniawi tidak akan menjadikan kita ini keruh, tidak akan menjadikan rasanya tercemar, tidak akan menjadikan ruhnya kotor. Ruh rasa terjaga dalam satrul iman, dalam semprongnya keimanan, sehingga walaupun angin yang bertiup dari luar diri kita tidak mampu memadamkan cahaya kemurnian hati dalam memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hati ini adalah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasadnya entah di mana, tetapi ruh rasanya bersaksi setiap saat dan detik menuju keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita diberkahi, dirahmati, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat, senantiasa mampu menghambakan diri kepada Allah, senantiasa mampu menyaksikan kebesarannya Allah dan merasakan belian kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Sehingga roh ini tetap bersaksi bahwa hidup ini dari Allah. Di situ pula akan hadir tujuan daripada hidup, menghamba kepada Allah. Di situ pun akan hadir kita ini dari Allah, kita milik Allah, dan akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholawat yang murni, sholawat hakiki, isining sholawat, ruhipun sholawat, yaitu biqolbin salim. Kita baca setiap hari, memperbanyak daripada lantunan sholawat adalah untuk membangkitkan giroh, membangkitkan semangat, menyambungkan frekuensi kita dengan Rasulullah, sehingga yang diperjuangkan Rasul sama dengan apa yang kita perjuangkan, yang kita perjuangkan sama dengan perjuangannya Rasulullah, yaitu ridho Allah.
dibutuhkan berulang-ulang dalam melantunkannya, diharapkan bangkit ruhul jihad Rasulullah, bangkit rasanya Rasul, sehingga betul-betul setia dalam perjuangan suci mewujudkan qalbun salim. Maka sesungguhnya perjuangan awal manusia itu adalah biqalbin salim. Bagaimana hati ini hati yang bersih, koreksi dengan kaca benggala kehidupan kita, dengan cerminan Quran dan hadis yang kita baca, kita hayati, kita fahami. Sudahkah betul-betul kita mampu mempersembahkan qalbun salim? Sudahkah hati itu bersih? Ataukah hati kita termasuk hati yang masih kotor? Hati ini masih tercemar dengan iri dengki, masih kotor dengan rasa sakit hati yang dipelihara bertahun-tahun, masih kotor dengan sifat kesombongan, merasa dirinya adalah yang paling benar, yang paling hebat. Apakah hati kita ini menjadi sarangnya demit, sarangnya kebatilan, menjadikan hati kesulitan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bagaimana cara mensucikan hati? Kalau cara mensucikan hadas dari tubuh kita dengan berwudu memakai air atau tayamum memakai debu, cara mensucikan hadas hati dengan taubatan nasuha. Bagaimana kita sering memohon ampun kepada Allah, tidak hanya basa-basi, tapi sepenuh hati, sepenuh jiwa kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Jangan merasa tidak punya dosa. Jangan merasa bahwa dosa kita sedikit. Terkadang dosa setumpuk undung, setinggi gunung, tapi tidak menyadarinya. Tatkala dosa ini belum ditobati, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini akan menjadi batu sandungan di masa depan kita. Maka waspada, koreksi, evaluasi di dalam diri kita sendiri. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada dosa yang masih nyelempit, barangkali ada dosa yang belum kita sadari, barangkali ada kelemahan yang besar tapi kita tidak sadar. Memohon kepada Allah dengan berserah diri, ya Allah, bukakan hijab yang menutupi batinku, ya Allah. Tunjukkan kesalahan-kesalahanku sendiri, ya Allah. Mohon tunjukkan di mana letak kekurangan-kekuranganku, di mana letak kekurangan dan kelemahanku, agar aku mampu berbenah. Mana mungkin aku mampu mendekat kepadamu kalau aku tidak faham tentang kesalahanku sendiri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seringlah berserah diri seperti itu kehambaan Allah. Dan juga harus legowo, harus berbesar hati di saat Allah menunjukkan kelemahan kita. Bisa lewat mulut istri kita, bisa lewat mulut suami kita, bisa lewat anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, sahabat kita, bahkan bisa lewat mulut orang-orang gila di sekitar kita. Legowo semesta akan membentuk kita menjadi pribadi yang tawadu, menjadi pribadi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam proses inilah si malakama terjadi dalam kepribadian manusia. Apa maksudnya si malakama? Begitu tekadnya dikabulkan oleh Allah, semesta menunjukkan kekurangan, kesalahan, kebatilan yang ada dalam dirinya, tapi hatinya tidak rela. Na'udzubillah min dzalik. Ibaratnya semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat semesta menunjukkan kelemahan kita,
tapi kita menolaknya. Oh Kang, di atas pundakmu ana kalajengking, nesu. Padahal benar di atas pundaknya ada kalajengking. Hati-hati Kang, itu dekat kakimu ada ular, marah gak terima. Padahal betul dekat kakinya ada ular. Bagaimana? Harus legowo, komplit. Seringkali manusia tidak menyadari bahwa dia sedang dibentuk. Allah sedang membentuknya lewat semesta alam. Karena tidak ikhlas menerimanya, menjadikan itu gagal total. Na'udzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ngaji itu praktek. Mendengar ini hanya untuk membuka wawasan pandangan sebagai bagaimana cara menjalankan kehidupan. Tetapi ngaji secara hakiki itu praktek dalam hidup. Bagaimana kehidupan hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Bukan lebih baik daripada tetangganya, tapi lebih baik dari kita sendiri, dari yang kemarin. Selalu berproses dan berproses. Ada doa yang sedang dikabulkan Allah. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, ampuni dosa keluargaku. Ya Allah, bimbing aku agar senantiasa menggapai ridhamu, mendekat kepadamu. Tatkala doa ini menembus langit, maka Allah ACC mengabulkan doa kita. Dikirimlah petugas-petugas alam semesta untuk mengabulkan apa yang menjadi doanya. Tetapi setelah petugas hadir, kita mengusirnya mentah-mentah. Na'udzubillah min. Satu mekanisme dalam pengampunan dosa contohnya itu ada dua, Pak. Dosa itu kalau mau diampuni oleh Allah itu ada dua jalannya. Yang pertama kita upayakan dengan dingin-dingin mandi tobat, sholat tobat, istighfar. 1 jam menahan ngantuk, menahan keringingan. 1 jam berzikir, memohon ampun. La ilaha illanta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Atau dengan kitmir, pembersihan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa keluargaku. Cabut ya Allah kebatilan-kebatilan yang ada dalam diriku. Ini mekanisme yang pertama, diampuninya sebuah dosa dengan ikhtiar. Dengan kita berpuasa, dengan kita berzikir, dengan kita bersodakoh. Kita menolong orang lain, sodakoh dengan harta, sodakoh dengan tenaga, sodakoh dengan pemikiran, dengan perhatian. Ini menjadikan terampuninya dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kalau di situ dilihat tidak ada, dilihat waktu malamnya nggak pernah bangun malam, dilihat sholat tobat pun gak pernah sholat tobat, istighfarnya pun hanya 3 menit, puasa gak pernah, bersodakoh gak pernah, bakhil, gak mau berbagi dengan alam semesta, dengan manusia, maka Allah yang maha pengasih, Pak, Bu, tetap Allah itu maha pengasih dan penyayang, akan tetap mengabulkan doa kita dengan apa? Dengan jalurnya langit, jalur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Apa jalur langit? Dikirimlah penyakit, dikirimlah fitnah, dikirimlah musibah, dikirimlah caci maki dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak kita harapkan tapi itu hadir. Ini awas, ada sesuatu sing ora diarep-arep tapi teko. Apa? Itu cara Allah mengampuni dosa manusia. Sebab dilihat dari zikir, dari ibadahnya nol, dilihat dari sedekahnya nol, dilihat dari apapun nol, maka Allah hadirkan
dengan fitnah yang hadir, mungkin caci maki, mungkin kehilangan, mungkin sakit, mungkin ditipu orang, mungkin dijelekkan orang, dan lain sebagainya. Bagaimana tatkala kita menghadapi cara yang kedua itu? Caranya cuma satu, ikhlas. Apapun yang hadir dalam kehidupan kita, kita harus yakin dan husnudzon, berbaik sangka, semua pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kalau yang hadir ini ternyata karena kesalahan-kesalahan masa lalu kita, berarti karma kita sendiri. Tatkala kita ikhlas menjalani, maka kita ikhlas mendapatkan hukuman dari Allah. Hasilnya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bereaksi dengan nafsu, fatal. Yang hadir ini sebetulnya untuk membersihkan jiwa kita, mensucikan batin kita. Kita hadapi dengan nafsu, adanya amarah. Satu contoh, kita mendapatkan suara yang tidak mengenakkan, kita balas 10 kali lipat. Satu suara caci maki, kita balas 10 kali lipat caci maki. Tidak jadi mendapatkan ampunan kalau itu karena kesalahan, tapi menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sholatul rahimakumullah. Maka kita harus di tingkatan itu, karena ngaji di at-tadkir kalian adalah ngaji hikmah, ngaji laku. Ngaji hikmah itu apa toh? Ngaji perilaku. 24 jam ini kita diawasi oleh Allah, kita diproses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mekanisme yang kedua tadi, oh ternyata kita selama ini lalai, maka kejadian yang tidak mengenakkan itu akan menjadikan kita kepada real yang benar. Hukuman, kita menerima ikhlas, akan diampuni dosa-dosa kita. Kalau itu peringatan, kita menerima ikhlas, legowo, akan diluruskan oleh Allah. Kalau ternyata itu ujian, kita menerima dengan ikhlas, akan meningkat derajat kita, derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, Pak, tiga-tiganya pun akan porak-poranda. Tatkala ada masalah itu ternyata hukuman karma 10 tahun yang lalu, kita nggak ikhlas, nggak jadi ampunan. Kita nggak sido diampuni Gusti Allah. Tatkala itu peringatan, kita nggak jadi diluruskan di real kehidupan. Tatkala itu ternyata ujian bagi kita nggak jadi naik, dongkol, melorot lagi, na'udzubillah min. Maka hilangkan tradisi menyalahkan orang lain, hilangkan tradisi menyalah-nyalahkan saudara, introspeksilah. Caranya bagaimana? Di sepertiga malam bersolatlah, ambil wudhu, solat, sujud di hadapan Allah, yakin akan dibuka
nur basirah batiniah kita sehingga mampu menyaksikan kesalahan kita sendiri. Oh, ini ternyata karmaku 10 tahun yang lalu. Aku pernah menjelek-jelekkan saudaraku. Saudaraku nggak ngerti, tapi Allah Maha Tahu, mencatatnya sebagai dosa. Dan hari ini adalah hari yang membahagiakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosaku 10 tahun yang lalu. Oh, ini dosaku 5 tahun yang lalu. Aku pernah mengambil hak orang lain, hak saudaraku. Maka aku kehilangan. Ini adalah wujud daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ akan husnudzon dalam jiwa. Apa tuh Pak? Hikmahnya husnudzon itu, ngendikane Rasul, husnudzon itu menuju husnul khotimah. Tapi orang yang suudzonan menuju suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Lepaskan semua. Karena apa? Karena Allah. Maka kita sudah ngaji di at-tadkir kalian puluhan tahun, tapi kita tidak sayang kepada hati kita sendiri. Kita sudah ngaji puluhan tahun, tapi kita tidak pernah menghargai. Kita tidak pernah menghargai hubungan kita dengan Tuhan. Apa hubungan dengan Allah? Kalau hati kita bersih, rasa kita bersih, kita akan harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu kita tega mengisi hati kita dengan kebencian, dengan iri dengki, dengan sakit hati, berarti kita ikhlas ridho berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengalah bukan kalah, demi cita-cita dekatnya dengan Allah. Kalau aku benci sayang, hubunganku dengan Tuhan akan hancur. Kalau aku sombong sayang, sholatku akan hancur. Kalau aku ini isinya suudon, membuka aib orang lain, mencari masalah dengan orang lain, sayang, hati ini akan tercemar. Sedangkan kendaraan menuju Allah itu rasa yang bersih. Orang sehebat apapun ilmunya, setinggi langit, kalau hatinya kotor, dia tidak mampu menuju Allah. Maka akhir zaman ini banyak terjadi orang-orang yang pintar, ilmunya tinggi, pengetahuannya luas, tapi dia buntu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sendiri nggak menemukan jalur menuju Allah. Bagaimana mau membawa umat menuju Allah? Tidak bisa. Syaratnya membawa umat menuju Allah itu dia sendiri menemukan jalur menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia akan mampu membawa umat menuju Allah. Kalau dia buntu, sedangkan di belakangnya ribuan umat menanti, maka dia tidak mampu mengajak menuju Allah. Yang dilakukan hanyalah mengajak menuju ilmu dan pengetahuannya, bukan menuju Allah. Yang terpenting adalah menuju Allah. Kenapa? Sebab kita ini milik Allah. Kita dari Gusti Allah dan harus mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hidup ini tatkala karma kita belum selesai, Pak, setiap ada penmutian, penghapusan dosa, kita tolak mentah-mentah terus sampai umur 40, umur 50, terus diulang-ulang. Ketika mau hadir pemutihan, ditolaknya. Hadir pemutihan dari Allah, ditolak kembali. Maka karma kehidupan dunia kalau belum selesai, belum tuntas, maka dia akan menebus karmanya setelah kematiannya, dan itu 100 kali lipat lebih pedih. Naudzubillah min. Nebus dosa nang alam kubur itu lebih pedih daripada waktu di dunia ini. Naudzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam ini kembali kita hadir karena pertolongan Allah juga,
Karena bimbingan Allah kita masih diberi kesempatan untuk bersama hadir semata-mata demi ridha Allah. Semoga niat kita sama hanya demi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata karena Allah. Jerih payah kita di malam ini hadir dari rumah kita masing-masing, keluar rumah menuju satu titik majelis taklim. Ini wujud bahwa kita butuh kepada Allah. Ini disaksikan Allah, kita ini masih butuh kepadanya. Butuh ampunannya, butuh pertolongannya, butuh bimbingannya, butuh perlindungannya. Semata-mata agar kehidupan kita sukses dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Maka di saat ini juga di penghujung daripada bulan Rajab, tepatnya adalah kita juga memperingati Isra wal Mi'raj. Tentunya Isra Mi'raj itu apa kita sudah hafal, bahkan bisa bercerita tentang prosesi Isra dan Mi'raj itu. Tetapi kami mengajak Pak Bu, peringatan di malam ini apa toh yang harus kita lakukan? Maka yang pertama kali yang harus kita hadirkan dalam memperingati Isra Mi'raj adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dengan itu kita menerima sholat. Bersyukur hadirnya sholat. Bersyukur dulu, matur nuwun Gusti, panjenengan maringi sholat tenggene kehidupan kula ya Allah. Engkau hadirkan dalam diriku keyakinan dalam as-sholat. Terima kasih, haturkan kepada Allah Subhanahu. Sampun apa dereng Bu? Matur nuwun onone salat pun apa dereng? Alhamdulillah. Kalau enggak terima kasih Pak tentang hadirnya sholat, itu efeknya nanti menyepelekan sholat. Yang kedua adalah meluruskan mindset, meluruskan muraqabah, meluruskan pengertian tentang sholat. Sholat itu sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat berharga, melebihi dari warisan apapun dari leluhur kita, baik wujud benda atau apapun. Ora ono sing ngungguli jenenge sholat. Sudah saatnya malam ini kita bertobat dari menyepelekan sholat. Sholat itu lebih berharga dari bumi langit seisinya. Ini ngendikani Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan tidak cuma sholat, qobliyah 2 rakaat sebelum subuh itu ngendikani Rasul lebih berharga, lebih mulia daripada dunia seisinya. 2 rakaat sebelum subuh niku lebih berharga daripada dunia dan isinya. Ini luar biasa. Maka bertanya para sahabat, ya Rasul, kok bisa begitu ya Rasul? Itulah kemuliaan daripada as-sholat. Maka sholat 2 rakaat saja itu melebihi kemuliaannya daripada dunia. Itu juga memberi pengertian kepada kita, dunia di hadapan Allah itu bukan apa-apa. Maka isi dunia ini diberikan kepada orang yang tidak yakin kepada Allah. Karena yang diberikan kepada orang beriman adalah barokah daripada dunia, bukan isinya, bukan dohirnya, tapi barokahnya.
Kalau dunia ini adalah nilainya tinggi, pasti Rasul, para wali, para nabi, para aulia Allah, para sholihin, orang-orang yang dekat dengan Allah akan dikaruniai dunia. Tidak. Dikaruniai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dunia seisinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia gunakan sesuai fungsinya sebagai bekal kita dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah yang pertama bersyukur hadirnya sholat, yang kedua benahi tentang sholat, pengertian tentang sholat. Sholat itu ternyata mulia, sholat itu istimewa. Rasulullah mengambilnya saja ke Sidratul Muntaha. Bukan hanya di dalam gua, bukan hanya bertapa di bawah pohon semedi nong pantai mboten, tapi ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan mulianya sholat. Terkadang di akhir zaman, karena belum memahami komplit tentang apa itu sholat, kemudian banyak yang meremehkan sholat, menganggap sholat itu remeh-temeh, menganggap sholat itu sesuk iji ono subuh, minggu ngarep ya iso duhur, padahal tidak tahu umur itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering kami sampaikan panggilan dunia adalah sehari semalam 5 waktu. Maka puncak panggilan Allah itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang 5 waktunya betul-betul diperjuangkan, dialah yang berhak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar, tapi kalau panggilan dunia kita abaikan, panggilan sholat dunia kita abaikan, panggilan subuh, duhur, asar, maghrib, isya tidak kita hadirkan, kita sepelekan, maka panggilan dari Israel inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita tidak akan mendengar, sehingga ruh begitu lepas dari jasad tidak menuju Allah tapi menuju selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan pernah berwasiat, ujian manusia yang paling berat itu adalah di saat sakaratul maut. Kalau sekarang kita menerima masalah apapun dunia, belum ada apa-apanya. Menerima fitnah dunia belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sakaratul maut. Kenapa paling berat? Yang paling berat nanti dari beliau itu yang paling berat tatkala roh mau keluar, gurunya hadir. Kalau kamu mengenal guru cuma kenal suaranya, kalau kamu mengenal guru cuma kenal hidungnya, kalau kamu kenal guru cuma kenal sosoknya, yakin kamu akan tertipu. Di saat rohmu mau lepas, gurumu mengajakmu, ayo melu aku, ternyata dia jin ifrit, ternyata dia nirokidul, ternyata dia alas roban, na'udzubillah min dari kekuatan kebatilan. Tapi kalau kamu mengenal gurumu dari rasanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mancolo putra, mancolo putri, dalam wujud apapun kamu tetap kenal bahwa ini adalah sosok Biruhil Kudus dari guru. Ini terjadi. Orang yang tidak mengenal Mbah Nur Ghazali, mengenal sosoknya begitu efek hadirnya mardhati Mbah Nur Ghazali, dianggap itu Mbah Nur Ghazali. Na'udzubillah min dari ketipu. Itu kekuatan daripada efek. Ini bukti mengenal guru tidak hanya sosoknya, tetapi harus mengenal rasanya. Kita khidmir penggabungan dengan guru itu menggabungkan rasanya. Sehingga di saat kita tahan nafas khidmir dengan guru,
itu menggabungkan rasa kita dengan rasa guru, roh suci dengan roh suci guru, sehingga kita merasakan apa tuh yang dirasakan guru itu. Apa yang dirasakan yang guru? Beliau rela bersusah payah, rela berdarah-darah, rela menderita demi suksesnya kita dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin orang yang mampu bergabung dengan Biruhil Kudus gurunya, maka dia akan berjalan di dunia sesuai dengan cita-cita gurunya. Tidak akan membuat program yang bertentangan dengan arah gurunya. Itulah pemegang tongkat estafet yang mengikuti jejak perjuangan dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak mampu bergabung, portalnya belum terbuka, tidak mampu bergabung dengan frekuensi itu, yakin kelihatannya berjuang, tapi ternyata perjuangannya nggak sesuai dengan perjuangan gurunya. Gurunya hidup mati demi Allah, berdiri untuk berbakti kepada ilahi Robi dan bermanfaat demi semua, bermanfaat untuk semua. Tapi perjuangannya adalah karena nafsu. Yang dicari bukan kemapanan dalam menggapai ridho Allah, kemapanan dalam iman takwa, kemapanan dalam ibadah amal soleh, kemapanan dalam berhubungan dengan Tuhannya, tapi yang dicari kemapanan duniawinya. Ini sudah diperingatkan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Jogol Esa. Nanti di akhir zaman banyak pejuang-pejuang akan tertipu. Yang dicari bukan mapan ibadah dan amal soleh, tapi mapan ekonominya. Sehingga rela meninggalkan perjuangan asal ekonominya tercukupi. Na'udzubillah min. Ini wasiat beliau kami sampaikan. Seakan-akan sudah menemukan Tuhan, menemukan cara bagaimana menemukan penghasilan, menemukan duit, merasa itu sudah tercapai. Itulah orang yang tertipu. Sedangkan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bedanya akhir zaman dengan zaman guru kita. Kalau zaman dulu Pak, orang itu berani nekat demi kebenaran. Zaman dulu orang itu berani ekstrim, berani melawan arus, berani nekat demi perjuangan, demi kebenaran, demi ibadah dan amal soleh. Tapi sekarang banyak orang yang nekatnya sama, tapi demi nafsunya, rela melanggar aturan demi hawa nafsunya, rela menanggung beban demi hawa nafsu. Kalau dulu rela berdarah-darah menanggung beban demi lillahi kalimatilah. Tapi kalau akhir zaman rela berdarah-darah demi hawa nafsunya, bukan lagi demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi. Hadirin saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah. Setelah kita tempatkan sholat ini pada tempatnya, keistimewaannya, ini akan berpengaruh kepada sikap kita tentang sholat. Orang itu kalau yakin barang sesuatu hal yang berharga pasti akan dijaga. Motor itu berharga pasti akan dicuci. Wayah ngetap oli ditap, wayah nyervis di servis, wayah bengi dilebokno omah dikunci setang. Karena tahu ini harganya 20 juta, berharga. Maka dia tidak akan main-main di dalam menjaganya, sikapnya. Tapi kalau tahu, oh ini nggak berharga, nggak ada harganya, ya dicampakkan. Oh merawat organik, terus digeladrah ke nongera-ngera, colong biye alah rapopo, pitondel harga 30.000, dicolong mau rapopo, gak dilebok nomah, sebab tahu itu nggak ada harganya. Sama seperti sholat. Di saat kita tahu sholat itu melibatkan seluruh ansur kehidupan,
Kalau kita sadar sholat ini adalah merekam nasib kehidupan manusia dunia akhirat, sholat ini adalah sembahyang menghadap kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini adalah mi'rajnya seorang mukmin dari alam parsial menuju alam universal. Maka yakin dia akan sungguh-sungguh menjaga sholatnya sebab berharga. Tapi kalau pengertiannya salah, sholatnya tidak berharga, dicampakkan nomerang-ngerang seperti tadi. Sholat kena rayo kena, belum sholat lah belum sholat. Tatkala ditanya kenapa kamu nggak sholat, orang karep. Gusti Allah orang gerak no hati gua sombong, naudzubillah min dzalik. Orang sholat kok rumangsa gak digerak no Gusti Allah kon sholat, naudzubillah min dzalik. Itu kesombongan yang nyata. Banyak orang yang tidak sholat, banyak yang sholatnya dantek karena merasa tidak digerakkan Allah, naudzubillah min dzalik. Kenapa sholat ini istimewa, Pak? Setelah kita bersyukur, yang kedua kita membenahi mindset tentang sholat. Yang ketiga, pancarannya jagalah istiqomah memperjuangkan sholat. Bayarlah mas kawin sholat. Apa mas kawinnya? Pengorbanan. Palembahan banjir sak gulu kang prira ketang njero banyu ya tetap sholat. Alhamdulillah. HP-nya remuk ya tetap makan, harus makan. Apapun yang terjadi, itu akan membawa kebaikan untuk diri kita tatkala kita ikhlas. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini sebagai bekal kita di dalam memperjuangkan sholat kita. Kalau sholat tidak kita perjuangkan, berarti kita tidak memperjuangkan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari zaman Nabi Adam, dari zaman apapun ada tata cara, mereka punya cara bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Ada yang bertapa sampai mokso, ada yang semedi dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya metode yang tercanggih itu adalah as-sholat. Itu adalah sholat. Ada seorang yang bertapa sampai 2 tahun, sampai 4 tahun, sampai 10 tahun. Nanti karena yang Nur Ghazali itu karepe yo kepengin balik nang pengiran. Tetapi alhamdulillah kita diberi cara yang lebih cepat jalan tol langit, yaitu as-sholat. Tidak perlu menyiksa diri dengan tidak makan sampai 1 tahun nggak makan, 2 tahun nggak makan. Kita masih bisa bergaul, masih bisa ngobrol, masih bisa menikmati makanan minuman, tetapi kecepatan berhubungan dengan Allah lebih cepat. Alhamdulillah. Sadarlah tentang sholat. Kalau kita memperjuangkan apapun urusan dunia, perjuangkanlah sholat, karena itu yang paling tinggi. Sekali lagi, hiduplah dengan menunggu sholat. Mulai malam ini, mari kita tunggu waktu subuh dengan istirahat. Kita tunggu waktu duhur dengan bekerja. Dari duhur menunggu waktu asar melanjutkan pekerjaan. Asar menunggu maghrib melanjutkan bersih-bersih, atus ganti baju. Maghrib menunggu isya dengan ngobrol, dengan ngaji. Isya menunggu subuh dengan istirahat. Sehingga sewaktu-waktu Israel datang, kita dihukumi di hadapan Allah seorang hamba yang sedang menunggu sholat, menunggu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari kegiatan yang positif dengan bekerja, dengan beramal soleh di dalam menunggu waktu sholat kita. Yakin hidup kita akan ditata oleh Allah dan akan tertata. Amin. Allahumma amin. Amin. Al-Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salat itu melibatkan seluruh dimensi kehidupan. Sudah sering kita bahas, sudah mengingatkan kembali. Kalau pengen sholat nyaman, itu harus menyatukan beberapa frekuensi. Yang pertama, jasad kita. Ini yang sering kita lakukan. Jasadnya, ucapannya sudah sholat, gerakannya sudah sholat, bajunya bersih dari najis, diri kita bersih dari hadas. Ini jasad. Ini yang sering kita lakukan selama ini. Sholat dalam makom jasadnya saja. Sholat yang tidak melibatkan batiniahnya, cuma jasadnya saja, tidak akan mampu merasakan khusyuk dalam sholat. Maka bagaimana? Harus ditampilkan batinnya, dihadirkan batinnya. Maka jasad ini adalah langit yang pertama. Langit yang kedua itu akliyah. Di saat sholat, akal ini harus bersih. Jenengan sholat takbiratul ikram tapi eling utangi, sholat eling panene, sholat eling tanggungane, sholat eling panganane, itu yang menghalangi tidak bisa khusyuk. Setelah jasad, maka yang kedua adalah akal kita harus bersih, diajak sholat, memahami bacaan-bacaan dalam sholat. Setelah itu, tahapan yang ketiga adalah nafsu, atau langit yang ketiga adalah nafsu. Amarahnya harus dikendalikan, sufiyahnya harus dikendalikan, lawamahnya dikendalikan. Amarah itu nafsu setan, maka yakin akan merusak kekhusyuan sholat. Kalau kita sholat tapi dengan hati yang sombong, dengan hati yang dongkol. Kalau kita sholat mikir ke bondo dunyo, kalau kita sholat mikir ke syahwat, makanan, minuman dan lain sebagainya, tidak akan bisa khusyuk. Yang ketiga, langit yang ketiga harus dikendalikan. Maka setelah itu yang keempat, ruh kita. Di saat sholat, saksikan kita sedang menghadap Allah. Betul-betul minpres yang disaksikan, engkau yang kuasa, kami yang lemah, engkau yang alim, kami yang bodoh. Ruhnya menyaksikan bahwa kita ini dohirnya sedang menjalankan sholat dengan berbagai rakaat, tapi batinnya sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah langit yang keempat. Langit yang kelima dirasa. Merasakan keagungan dan kebesaran Allah merasuk dalam dohir dan batin kita. Rasanya bersih. Jangan sholat Allahu Akbar tapi eling benci nih kalau wong betul disokus. Eling dilarani hati ini kali tiang betul disokus. Itu yang membuat terpental dimensi batin. Harus bersih. Dan langit yang kelima adalah nur cahaya. Betul-betul hidup dan matinya karena Allah Subhanahu. Inilah tingkatan solihin. Wong-wong soleh niku orang yang mampu ruhnya sampai ke langit kelima. Itu dia mendapatkan julukan dari Allah, solihin, orang yang soleh, orang yang berhak masuk dalam malakutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alam kelima. Alam keenam adalah alam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alam inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini alamnya para wali Allah. Itu di alam yang keenam. Orang yang betul-betul menghadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dia tidak benci, dia tidak iri, sebab menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alam yang ketujuh adalah betul-betul alam roh, alam ketuhanan. Alam yang setelah ketujuh Sidratul Muntaha itu alamnya Rasulullah. Jadi alamnya Rasulullah, alamnya para wali, alamnya para soleh. Kita bisa ketiga, alhamdulillah. Akalnya terkendali bersih, tidak brutal, tidak nakal akalnya. Nafsunya terkendali, amarah, sufyah, lawamah itu sudah alhamdulillah sampai ke langit yang ketiga. Mau naik lagi, biasanya jatuhnya manusia dalam alam spiritual itu alam yang ketiga, di nafsunya. Ini banyak manusia yang sundul atmosfer balik tiba nyeblok di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka tahapan demi tahapan sampai ke langit sabtuju, sampai ke Sidratul Muntaha, kita bisa langit ketiga, alhamdulillah. Langit itu bahasa hikmah, bukan berarti kita bisa Isra Mi'raj kayak Rasulullah, bukan, nanti jadi fitnah. Bukan, itu tahapan dalam sholat, menghadirkan raganya menghadap Allah, bergerak sesuai aturan, akalnya mengikuti, hatinya pun memahami, menghayati. Inilah ruhus sholat. Ini sholat yang mampu merubah kelakuan. Kalau sholatnya cuma pecutat-pecutit, kemudian gugur kewajiban, 1000 tahun sholat seperti itu, tidak akan merubah kelakuan. Yang benci tetap benci, tetapi tetap kita jalankan dan kita tingkatkan, kita istiqomah, sehingga sholatlah sesuai ajaran Rasulullah, menghasilkan tanha anil faksya wal munkar. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari yang sudah batal dibersihkan wudhu, kita lanjutkan sholat sambil menunggu. Mari kita istighfar. Bifadlikal karim.